harus semangat untuk beribadah hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah, adik-adik yang pertama itu siapkan Alkitab dan alat tulis untuk anak pratama dan pra-remaja. Dan yang kedua itu adik-adik siapkan persembahan untuk dikumpulkan nanti dikasih ke orang tua untuk diberi ke gereja. Dan yang terakhir tentunya adik-adik harus mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Baik adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian dari Terbit Matahari. Oke, kakak lihat belum pada semangat nih hari ini. Kita angkat satu lagu pujian lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka
Dasatita, adik-adik boleh duduk kembali untuk mendengarkan Dasatita dari nama Mesin Tuhan. Marilah kita mendengarkan Dasatita yang kelima sampai ke 10. Dasatita kelima. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatita keenam. Jangan engkau membunuh. Dasatita ketujuh. Jangan engkau berzina. Dasatita ke-8. Jangan engkau mencuri. Dasatita ke-9. Jangan engkau berdusta. Dasatita 10. Jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan Dasatita itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan Dasatita, kiranya yang sudah adik-adik dengar semua bisa adik-adik simpan dalam hati dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Kita mau memuji nama Tuhan lagi, kita angkat lagu pujian Jangan Lelah. Oh, oh, oh,
firman-Mu, kiranya firman-Mu saja Bapa yang menjadi ya Bapa penerang bagi hidup adik-adik ya Bapa. Tuhan yang baik, inilah Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan adik-adik. Shalom adik-adik kelas Pratama, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kakak Cindy berharap adik-adik selalu sehat dan selalu sukacita selalu ya adik-adik. Nah adik-adik tadi udah menyanyikan lagu puji-pujian, udah bersukacita, udah bergembira. Dan tiba pada saat waktu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kakak Cindy dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di kelas Pratama. Nah adik-adik udah siap belum untuk dengerin firman Tuhan kita pada hari ini? Nah kakak sini berharap adik-adik udah menyiapkan Alkitabnya dan alat tulisnya supaya firman Tuhan hari ini bisa tersampaikan dengan baik, didengarkan dan juga dilakukan dengan baik ya adik-adik. Oke adik-adik, minggu lalu kita udah belajar tentang saling tolong menolong. Nah pada bulan ini, pada minggu ini kita memasuki tema baru adik-adik yaitu tentang berdoa. Dan tema minggu ini mengambil tema yaitu mengapa kita harus berdoa. Nah kira-kira menurut adik-adik kenapa ya kita harus berdoa? Oke adik-adik pasti udah sering banget kan mendengar tentang berdoa kan. Iya, berdoa itu adalah kegiatan yang sudah sering kali kita lakukan adik-adik di rumah, di sekolah, di gereja, di ibadah-ibadah kita yang lain. Berdoa adalah salah satu kegiatan yang paling sering kita lakukan adik-adik. Dan adik-adik semua pasti udah tahu kan kenapa kita harus berdoa. Alasan pertama yaitu karena doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Dan doa adalah nafas kehidupan kita. Jadi kita gak bisa adik-adik hidup tanpa berdoa. Oke adik-adik, tadi adalah sekilas tentang pemahaman tentang kenapa kita harus berdoa, yaitu karena doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan dan juga doa adalah nafas kehidupan kita adik-adik. Jadi kita harus berdoa. Oke adik-adik, kita buka Alkitabnya. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari 1 Timotius 2 ayat 1-7. Firman Tuhan pada hari ini dari 1 Timotius 2 ayat 1-7. Nah kakak sini mau membacakan untuk kita semua, adik-adik mengikuti pembacaan firman Tuhan hari ini adik-adik. 1 Timotius 2 ayat 1-7 mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Nah adik-adik udah mengikuti pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari perikop kita dari 1 Timotius 2 ayat 1-7. Nah ada dua hal adik-adik yang mau kakak Cindy sampaikan dari firman Tuhan, terutama dari perikop kita ini. Yang pertama adalah dalam suratnya ini Paulus memberikan nasihat tentang berdoa. Paulus meminta kepada Timotius adik-adik supaya jemaat menaikkan permohonan doa, supaya semua orang itu menaikkan permohonan doa, tapi bukan untuk kepentingannya sendiri adik-adik, bukan kepentingan pribadi, tapi untuk semua orang, untuk menaikkan doa untuk semua orang, yaitu terutama untuk para pemimpin. Nah tujuannya apa adik-adik? Tujuannya supaya jemaat di Efesus dapat merasakan hidup tentram dalam kesalehan lebih lagi. Nah
yang kedua adik-adik, kenapa kita harus berdoa? Dalam nas ini kita menaikkan doa bagi orang lain, yaitu dipandang baik adik-adik dan berkenan bagi Allah. Nah, ketika kita berdoa bagi orang lain ya adik-adik, kepada para pemimpin, kepada para pelayan, nah doa yang kita naikkan itu dapat menjadi kesaksian pemberitaan keselamatan Allah dan juga sebagai saksi akan kasih Allah. Jadi penting adik-adik kenapa kita harus berdoa. Jadi yang pertama tadi bahwa supaya kita bisa hidup tentram dalam kesalehan dan juga supaya orang lain dapat mengetahui keselamatan dan kasih Allah lebih lagi melalui doa-doa yang kita panjatkan untuk orang lain. Nah adik-adik, zaman-zaman sekarang ini adik-adik banyak loh orang yang masih berdoa untuk kepentingan diri dia sendiri, untuk kehidupan dia sendiri. Nah sampai dia lupa kalau ternyata kita juga punya tugas untuk mendoakan orang lain. Nah firman Tuhan pada hari ini mau memberitahu kepada kita, mau mengajarkan kepada kita kalau ternyata kita juga harus loh adik-adik berdoa untuk orang lain, terutama untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk kakak sekolah minggu, untuk pendeta, untuk guru-guru di sekolah, untuk semuanya, untuk bangsa dan negara, dan juga untuk dunia ini. Nah adik-adik, lihat kan sekarang-sekarang ini banyak kejadian-kejadian atau bencana-bencana yang menimpa bangsa dan negara kita, terutama dunia ini adik-adik. Nah itu adalah salah satu tanda ternyata kalau kita harus mendoakan orang lain. Itu udah menjadi panggilan kita kalau ternyata kita harus mengambil waktu nih adik-adik untuk mendoakan orang lain, untuk rakyat, untuk bangsa dan negara, untuk pemimpin, untuk dunia ini, untuk semuanya adik-adik, karena ternyata doa kita itu membawa kebaikan bagi banyak hal. Nah adik-adik tahu nggak, ternyata salah satu cara kita untuk menolong orang lain itu adalah dengan berdoa loh adik-adik. Dengan mendoakan orang lain itu adalah salah satu tanda kalau kita ternyata peduli terhadap orang lain dan bisa menjadi cara kita untuk menolong orang lain. Karena tadi seperti yang Kakak Cindy bilang, kalau ternyata doa kita itu bisa membawa kebaikan kepada orang lain. Dan juga kenapa kita harus berdoa adik-adik, karena kita nggak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan dari Tuhan. Kenapa kita harus berdoa ya? Karena pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Dan juga adalah tadi yang seperti Kakak Cindy sampaikan di awal, kalau ternyata doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan ya adik-adik, dan juga nafas kehidupan kita. Jadi kita nggak bisa hidup tanpa berdoa. Dan juga kenapa kita harus berdoa adik-adik, supaya seperti di nas firman Tuhan pada hari ini, supaya pemerintah selamat. Tuhan mempercayakan kepada kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mendoakan orang lain supaya kita bisa menolong orang lain adik-adik, supaya orang lain bisa merasakan kasih keselamatan Allah lebih lagi melalui doa-doa yang kita naikkan untuk orang lain. Jadi kenapa kita harus berdoa adik-adik? Iya, Kakak Cindy berharap adik-adik dapat menyebutkan alasan kenapa kita harus berdoa seperti yang tadi Kakak Cindy sudah sampaikan ya adik-adik. Dan juga agar kita hidup tenang dan juga tentram adik-adik dalam segala pekerjaan baik Tuhan. Nah adik-adik, jadi pada hari ini Kakak Cindy mau mengajak adik-adik untuk meluangkan waktunya untuk mengambil waktu khusus untuk mendoakan orang lain agar kita bisa melihat kasih keselamatan Tuhan lebih lagi dan pekerjaan baik Tuhan lebih lagi yang nyata dalam kehidupan orang lain dan juga kehidupan kita. Nah untuk aktivitasnya Kakak Cindy mau ngajak adik-adik kelas pertama untuk meluangkan waktu dan kesetiaannya untuk berdoa bagi orang lain. Jadi ada 6 pokok yang mau Kakak Cindy share nanti untuk adik-adik dan Kakak Cindy doakan secara bersama-sama setiap harinya ya adik-adik. Nanti untuk pokok doanya kan Kakak Cindy share di kolom komentar di bawah ini. Jadi adik-adik, Kakak Cindy berharap setia untuk meluangkan waktunya mendoakan orang lain lebih lagi, supaya kita merasakan dan dapat menolong orang lebih baik lagi, lebih lagi dalam doa-doa yang sudah kita naikkan untuk orang lain. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Untuk ayat hafalannya terambil dari 1 Timotius 2 ayat 1. 1 Timotius 2 ayat 1, yaitu pertama-tama aku menasehatkan naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Oke adik-adik, kita tutup firman Tuhan kita pada hari ini dengan berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak yang baik buat kebaikan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Engkau memberikan kami hidup, Engkau memberikan kami nafas, Engkau memberikan kami kesehatan dan juga berkat lebih lagi ya Bapak. Sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat muji dan memuliakan nama-Mu dan juga dapat mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih untuk sapaan firman Tuhan pada hari ini ya Bapak, bahwa Engkau menyapa kami Tuhan, bahwa ternyata kami mempunyai tugas dan panggilan untuk mendoakan orang lain. Terima kasih Bapak untuk kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapak. Bapak yang baik, ajari kami Tuhan dan mampukan kami untuk mendoakan orang lain ya Bapak, agar setiap orang dapat merasakan keselamatan dan juga kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan setiap manusia. Bapak yang baik, pimpin dan urapi kehidupan kami ya Tuhan, agar kami selalu berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Ampunlah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, dan pakailah kami Tuhan sebagai alat untuk beritakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan dalam bangsa dan negara dan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkatilah segala pemimpin bangsa dan negara kami ya Bapa, berkatilah dunia ini Tuhan, berkatilah negara kami ya Bapa. Biarlah Tuhan mereka merasakan kasih-Mu lebih lagi ya Bapa, biar kasih-Mu Tuhan semakin nyata dalam kehidupan bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Nah, kiranya firman Tuhannya gak cuma didengerin doang ya adik-adik, tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat selalu ya adik-adik. Baik adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan hari ini, adik-adik bisa dengarkan, adik-adik bisa lakukan. Kiranya adik-adik jadi senang berdoa, adik-adik selalu mengadu dan berdoa kepada dan hanya kepada Tuhan saja. Oke, kita mau merespon firman Tuhan hari ini. Kita angkat lagu pujian, Saya Senang Berdoa. Kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita bangkit berdiri, adik-adik menyiapkan persembahan adik-adik untuk kita melakukan persembahan. Oke Bang, kita angkat lagu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan.
Bapa, kiranya Tuhan berkati Tuhan apa yang adik-adik dengarkan, kiranya firman yang adik-adik dengarkan pada hari ini ya Bapa dapat menjadi ya Bapa pelita bagi hidupnya mereka ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan Kau berkati abang dan kakak sekolah minggu yang telah memberikan firman-Mu, kiranya Engkau beri bertambah-tambah lagi berkat atas mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik ya Bapa dalam studinya Tuhan, kiranya berkati mereka ya Tuhan. Mungkin mereka merasa kesulitan ya Tuhan karena mereka masih belajar online ya Bapa, kiranya beri mereka kepintaran, pengertian ya Bapa atas mereka, untuk mereka Tuhan dapat bisa menjalankan belajarnya Bapa dalam belajar online ini ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati ya Bapa orang tua kami ya Bapa dimanapun mereka berada, dan mungkin juga Tuhan mereka bekerja dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya mereka berkati mereka Tuhan Yesus, beri mereka kesehatan yang ekstra ya Bapa, agar mereka Bapa terus sehat dan tidak terkena sakit penyakit terlebih COVID-19 ya Bapa. Kami juga ya Tuhan tidak lupa untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan yang masih bergumul dengan COVID-19 ya Bapa. Kiranya berkati ya Tuhan dari garda terdepannya Tuhan, yaitu dokter, suster maupun perawat ya Bapa. Berkati mereka selalu ya Tuhan, agar mereka diberi kesehatan untuk menjaga pasien-pasien Bapa. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang mungkin terkena COVID-19 ya Bapa, kiranya kuatkan hati dan pikiran mereka Bapa, kiranya kuatkan iman mereka ya Tuhan, agar mereka ya Tuhan selalu meminta kesembuhan hanya kepadamu saja ya Bapa. Begitu juga Tuhan berkati aku dan kakak sekolah minggu ya Tuhan, yang mungkin juga mereka bekerja dalam masa pandemi ini ya Bapa, kiranya beri mereka kesehatan juga ya Bapa, agar mereka terhindar dari sakit penyakit Bapa. Kiranya Tuhan berkati gereja kami ya Tuhan, dari jajarannya pendeta sampai bawahnya Bapa. Kiranya gereja kami ini ya Tuhan dapat menjadi berkat ya Bapa bagi sesama kami ya Tuhan, terlebih untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Begitu juga dengan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, kiranya berkati ya Tuhan, dari jajaran tertinggi presiden sampai dengan yang terbawah ya Bapa. Kiranya Tuhan berkati mereka, beri mereka kebijaksanaan ya Tuhan, agar mereka memimpin dengan bijaksana ya Bapa, dan semua hanya dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.